Perkenalkan, nama saya Dipa Zerika Rapsa dari Universitas Sumatera Utara. Tugas dari Bu Yasmin dan Pak Asmi. Anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dengan kata lain, anjak piutang merupakan proses di mana perusahaan menjual piutangnya kepada pihak ketiga yang biasanya disebut sebagai perusahaan anjak piutang, yang nantinya piutang perusahaan akan dibeli dengan harga yang telah disepakati. Namun, perlu diingat bahwa anjak piutang juga memiliki biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, Anda perlu mempertimbangkan faktor biaya sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa faktoring. Manfaat anjak piutang. 1. Meningkatkan arus kas. Anjak piutang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh dana tunai secara cepat dari piutang usaha yang dimilikinya, meskipun belum jatuh tempo sekalipun. Hal ini dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku, atau ekspansi bisnis. 2. Mengurangi risiko kredit. Tidak banyak orang yang tahu bahwa anjak piutang juga bisa membantu perusahaan untuk mengurangi risiko kredit. Dengan menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang, Anda mengurangi risiko kredit karena tanggung jawab untuk mengumpulkan piutang dibebankan kepada pihak ketiga. 3. Meningkatkan efisiensi administrasi. Salah satu manfaat anjak piutang adalah bisa membantu meningkatkan efisiensi administrasi perusahaan Anda, karena tidak perlu mengelola perusahaan penagihan piutang. Nantinya perusahaan anjak piutang akan melakukan penagihan piutang tersebut secara profesional. 4. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Anjak piutang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, sebab perusahaan dapat menawarkan opsi pembayaran kredit kepada pelanggan. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong pelanggan potensial untuk melakukan pembelian ulang. 5. Menghindari utang. Anjak piutang tidak termasuk sebagai utang perusahaan karena ini adalah penjualan aset. Oleh karena itu, perusahaan tidak perlu memikirkan pembayaran bunga atau pengembalian utang. Jenis anjak piutang. 1. Berdasarkan pelayanan. 1. Full service factoring. 2. Block factoring. 3. Maturity factoring. 4. Finance factoring. 2. Berdasarkan perjanjian. 1. Disclosed factoring. 2. Undisclosed factoring. 3. Berdasarkan penanggungan risiko. 1. Wide resource factoring. 2. Without resource factoring. Dasar hukum anjak piutang. Di Indonesia, anjak piutang diatur sebagai aktivitas keuangan yang dilindungi hukum perdata. Dasar hukumnya adalah Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988. Kepres tersebut merumuskan anjak piutang sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Kemudian kekuatan hukum anjak piutang diperkuat dengan 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 2. Pasal 6 huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. 3. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995 tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan. 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Produk dan layanan anjak piutang. 1. Pembeli adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan kredit, tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan. 2. Seller adalah suatu perusahaan yang menjual dan mengalihkan tagihan atau tagihan yang timbul dari transaksi perdagangan. 3. Obligasi adalah perusahaan atau pihak ketiga yang membeli barang dari penjual yang pembayarannya dilakukan secara kredit. 4. Piutang adalah kewajiban pembayaran obligasi kepada penjual atas barang yang telah dibeli oleh pembeli. Manfaat dan risiko. 1. Membantu administrasi penjualan nasabah. 2. Mengurangi risiko pembayaran. 3. Memperbaiki sistem penagihan nasabah. 4. Membantu meningkatkan perputaran modal
nasabah. 5. Meningkatkan kesempatan mengembangkan usaha nasabah. Risiko kredit. 1. Risiko kredit. Adanya risiko jaminan pihak ketiga untuk melunasi kewajibannya. 2. Risiko pasar. Adanya fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang terjadi. 3. Risiko operasional. Tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan proses sistem atau masalah eksternal. 4. Risiko hukum. Kelemahan aspek yuridis dengan perikatan kontrak. 5. Risiko bagi nasabah. Suku bunga mengambang atau suku bunga tidak ditetapkan dan berfluktuasi sesuai dengan bunga pasar. Ketentuan dan tata cara penggunaan. 1. Memiliki rekening di bank perdana. 2. Penjual memiliki transaksi jual beli dengan konsumen. 3. Perorangan. Fotokopi KTP, paspor, dan KK. 4. Badan usaha. Fotokopi akte pendirian, NPWP, dan izin domisili. Biaya. 1. Biaya bunga atau diskonto. Rekaman yang diperlukan oleh bank atas penagihan yang diambil alih dari penjual karena pembayarannya dilakukan sebelum jatuh tempo. Biaya ini dapat dinegosiasikan dan akan ditinjau secara berkala. 2. Biaya administrasi. Biaya administrasi yang dikenakan kepada penjual berdasarkan beban kerja dan risiko yang ditanggung oleh bank. Biaya ini dapat dinegosiasikan dan akan ditinjau secara berkala. Jangka waktu fasilitas anjak tagihan berlaku sampai dengan 1 tahun. Fasilitas pembiayaan tagihan adalah pembiayaan yang diberikan kepada supplier yang direkomendasikan oleh prinsipal yang telah bekerja sama dengan bank. Benefit. Memberikan solusi percepatan pembayaran atas invoice yang ditagihkan supplier ke prinsipal. Fitur kredit. 1. Limit kredit di atas 500 juta sampai dengan 25 miliar. 2. Kredit diberikan dalam valuta rupiah. 3. Jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang. 4. Sifat kredit. Plafon bersifat revolving, sedangkan penarikan transaksi bersifat non-revolving. 5. Agunan utama berupa piutang kepada prinsipal yang diikat secara fidusia dan tidak disyaratkan adanya tambahan agunan berupa vaksin aset atau deposito. 6. Suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku di bank. 7. Penarikan kredit didasarkan pada invoice yang telah diakseptasi oleh prinsipal. Persyaratan kredit. 1. Syarat mengajukan kredit. A. Nasabah usaha perorangan, warga negara Indonesia, dan cakap hukum. B. Nasabah badan usaha. Nasabah badan usaha yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk pengajuan kredit, dokumen dibutuhkan antara lain: 1. Surat permohonan kredit. 2. Fotokopi KTP. 3. Fotokopi surat nikah. 4. Fotokopi rekening koran tabungan. 5. Fotokopi NPWP pemohon. 6. Fotokopi perizinan usaha. 7. Fotokopi akte pendirian. 8. Fotokopi pengurus badan usaha. 9. Fotokopi rekomendasi prinsipal. Simulasi perhitungan bunga pinjaman pembiayaan tagihan plafon sebesar 1 miliar rupiah, jangka waktu fasilitas 12 bulan, suku bunga 10%. Perkiraan bunga yang harus dibayarkan yaitu sebesar 1 juta rupiah. Perkiraan biaya kredit. 1. Biaya provisi. 2. Biaya administrasi. 3. Biaya pengikatan agunan. 4. Biaya asuransi agunan. 5. Biaya penilaian agunan. Cara kerja anjak piutang. 1. Anda menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan dengan cara normal. 2. Anda menagih pelanggan Anda untuk barang dan jasa tersebut. 3. Anda menjual faktur yang telah diterbitkan kepada perusahaan anjak piutang akan segera membayar kepada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang akan segera membayar sebagian besar jumlah yang ditagih, biasanya hingga 80-90% dari nilai faktur setelah memverifikasi keabsahan faktur. 4. Pelanggan Anda membayar langsung ke perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang akan menagih pembayaran faktur jika diperlukan. 5. Perusahaan pembiayaan akan membayar Anda sisa jumlah faktur dikurangi biaya mereka setelah Anda menerima pembayaran penuh. Kapan perusahaan Anda harus menggunakan anjak piutang? Sebagai contoh, katakanlah organisasi Anda menjual dengan jangka waktu pembayaran 30 hari.
Sebagian besar debitur Anda akan membayar dalam 30 hari. Beberapa mungkin perlu ditagih selama yang lain mungkin melebihi batas dan membutuhkan upaya yang lebih gigih dari Anda. Keuntungan dari anjak piutang. 1. Arus kas yang lebih baik dan terprediksi. Dengan menggunakan anjak piutang, Anda dapat membayar sebagian besar faktur hampir seketika tanpa perlu menunggu uang masuk. Hal ini membuat perencanaan dan peramalan bisnis lebih akurat dan memungkinkan Anda memanfaatkan peluang yang mungkin tidak terjangkau. 2. Peluang bisnis Anda untuk bertahan lebih besar. Arus kas lebih baik memberi peluang bisnis Anda untuk bertahan lebih besar. Banyak bisnis gagal karena arus kas yang buruk, dan anjak piutang dapat menjaga bisnis Anda tetap sehat selama Anda menggunakannya dengan bijak. 3. Lebih murah dan mudah daripada pinjaman bank. Anjak piutang biasanya lebih murah daripada pinjaman bank dan lebih mudah diperoleh, sehingga cocok untuk kebutuhan pendanaan jangka pendek. Anjak piutang juga menghilangkan kerumitan pengelolaan utang, tergantung pada jumlah basis pelanggan Anda. Hal ini bisa menjadi penghematan yang signifikan. 4. Mengurangi biaya overhead bisnis Anda. Layanan anjak piutang dapat mengurangi biaya overhead bisnis Anda. Kerugian dari anjak piutang. Tidak cocok untuk bisnis dengan sedikit pelanggan. Anjak piutang patut tidak cocok untuk perusahaan dengan hanya segelintir pelanggan utama. 2. Membutuhkan komitmen besar. Meskipun terkadang dimungkinkan untuk memfaturkan sejumlah kecil faktur, sebagian besar perusahaan anjak piutang akan ingin mengambil alih sebagian besar piutang Anda. 3. Biaya lebih tinggi jika pelanggan Anda berisiko. Perusahaan anjak piutang berusaha sebaik mungkin untuk menentukan risiko keterlambatan pembayaran akan gagal bayar utang secara akurat. 4. Biaya tambahan jika tidak berhasil. Mungkin ada pengeluaran tambahan yang harus dibayarkan jika klien Anda ternyata membayar lebih buruk dari yang diperkirakan. 4. Biaya tambahan jika tidak berhasil. Mungkin ada pengeluaran tambahan yang harus dibayarkan jika klien Anda ternyata membayar lebih buruk dari yang diperkirakan. 5. Dapat merusak hubungan Anda dengan pelanggan. Ketika Anda memfaktorkan faktur dan kendali kredit ditangani oleh perusahaan anjak piutang. Piutang usaha adalah uang yang menjadi hak bisnis dari pelanggannya. Kewajiban pembayaran ini muncul dari pelaku umum bisnis yang memasok barang atau jasa sebelum dibayar, dan berdasarkan perjanjian mereka akan dibayar segera setelah memenuhi janji. Istilah piutang usaha digunakan untuk merujuk kepada tindakan memastikan pelanggan membayar utang mereka, dan dalam pengertian ini sering digunakan secara bergantian dengan pengendalian kredit, manajemen debitur, dan pelacakan debitur. Cara umum untuk memastikan pelanggan membayar utang mereka adalah dengan memberikan pengingat melalui email atau panggilan telepon baik sebelum maupun sesudah jatuh tempo. Periode persetujuan. Perkiraan waktu pembayaran faktur utang yang lebih lama dari ini dapat ditagih kembali kepada Anda. Arus kas. Arus kas adalah ukuran jumlah dana yang masuk ke bisnis dalam periode waktu tertentu. Arus kas bisa positif dan negatif, tergantung dengan apakah bisnis menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit uang daripada yang dikeluarkannya dalam periode tersebut. Meskipun arus kas positif merupakan pertanda baik, arus kas yang sangat tinggi dapat mengindikasikan bahwa bisnis tidak cukup berinvestasi untuk pertumbuhannya sendiri. Anjak piutang rahasia merupakan jenis anjak piutang di mana pelanggan Anda tidak pernah diberitahu bahwa mereka bertransaksi dengan bisnis anjak piutang. Pengendalian kredit adalah tindakan untuk memastikan pelanggan membayar utang mereka. Istilah ini sering digunakan secara bergantian dengan piutang, manajemen debitur, dan pelacakan debitur. Cara umum untuk memastikan pelanggan membayar utang mereka adalah dengan memberikan pengingat melalui email atau telepon, baik sebelum maupun sesudah jatuh tempo. Pencairan adalah biaya tambahan yang dibebankan oleh perusahaan pembiayaan untuk masalah administratif dan pemeriksaan kredit. 2. Pembiayaan faktur merupakan serangkaian cara untuk menguangkan faktur terutang Anda yang melibatkan pemberian persentase tertentu dari nilai faktur oleh pihak ketiga dengan biaya tertentu, dan pihak tersebut akan menerima pembayaran kembali setelah faktur ditagih. Anjak piutang tanpa hak regres. Anjak piutang non regres adalah jenis anjak piutang di mana piutang tak tertagih tidak
dibebankan kembali kepada Anda oleh perusahaan anjak piutang. Biaya akan lebih tinggi daripada anjak piutang regres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.